Alhamdulillah. Kenapa kok apa-apa toto langsung alhamdulillah? Ya, karena Allah masih kasih nikmat Islam sama kita. Allah masih kasih nikmat kesehatan sama kita. Allah masih kesempatan kita untuk hidup, untuk memperbaiki kehidupan kita. Bu, ada yang mau curhat? Silakan angkat tangannya. Wah, silakan. Silakan ibu ini, banyak mau curhat. Kelihatan masalahnya banyak. Silakan, pertanyaannya dan nama ibu siapa? Sorry, pertanyaan. Curhatannya apa? Nama ibu siapa? Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Pak Ustadz. Siapa namanya Bu? Siti. Siti. Iya. Tarik nafas Bu, tenang. Iya. Maaf. Saya mau nanya Pak Ustadz. Saya udah berumah tangga selama 16 tahun. Selama ini saya berusaha bertahan dan juga saya sadar betul mungkin ini cara Allah untuk saya bisa melalui semuanya untuk menuju ke surganya Allah. Insya Allah. Pertanyaan saya di sini, kenapa saya selalu diuji dengan kesabaran saya dan kesetiaan saya sebagai seorang istri. Baik itu suami saya yang sudah berkali-kali memiliki usaha, tapi jatuh bangunnya itu selalu dengan masalah orang ketiga. Di mana yang pernah ada yang diguna-guna juga, suami saya diguna-guna sama seseorang perempuan. Dan saat ini juga saya sedang mengalami hampir 4 kali. Tapi saya selalu berusaha untuk tetap setia dan juga istiqomah dalam ibadahnya. Saya hanya meminta jarul langit dan alhamdulillahnya suami selalu balik ke saya. Tapi di sini yang saya tanyakan, apakah masih ada hidayah buat suami saya untuk bertaubat dan berhenti dari itu semuanya gitu. Dan berdosakah saya kalau saya misalkan memberikan air doa untuk suami saya? Apakah saya salah? Ya, baik. Gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abe Gifron, yang dialami ibu ini mungkin juga dialami juga oleh ibu-ibu yang lain ya. Ya, mengalami permasalahan yang hampir sama, agak kompleks. Kiai mungkin bisa tolong bantu pencerahannya. Fadol. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Ibu Siti diberikan ketabahan yang lebih, diberikan kekuatan iman, dan tentunya selalu sadar bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Setiap kita, Bu, setiap di antara kita itu adalah orang yang pasti diuji oleh Allah. Cuma Allah tidak memberitahu ujian kita kepada orang lain. Karena setiap orang punya ujian masing-masing. Sehingganya dalam Al-Quran dikatakan, وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Segala sesuatu yang Allah timpakan kepada kita, baik itu kebaikan, baik itu kesulitan, semua itu adalah ujian. Namun orang yang paling baik, siapa mereka yang selalu berhusnuzon kepada Allah dengan apapun ujian dan kebaikan yang diberikan kepadanya. Contoh, boleh jadi ujian yang hari ini Ibu Siti rasakan, ini pada dasarnya adalah cintanya Allah kepada Ibu Siti. Makin Ibu Siti sabar, makin Allah sayang. Makin Ibu Siti ikhlas, makin Allah sayang. Makin Ibu Siti ridho dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan, maka tidak ada lagi balasan kecuali semuanya adalah cinta dari Allah Subhanahu
Oleh karenanya kita jangan pernah berpikir buruk saat ujian datang. Belum tentu Allah menguji kita itu Allah marah. Belum tentu. Belum tentu juga saat Allah menguji kita Allah nggak suka sama ibu. Belum tentu. Belum tentu ketika Allah menguji kita Allah nggak sayang sama kita. Boleh jadi cara Allah nguji kita dengan demikian. Apa tujuannya? Biar kita dekat dengan Allah. Biar kita bisa panggil nama Allah. Biar kita memohon kepada Allah. Biar kita ngakuin bahwa yang menjawab, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan sesuatu solusi tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang diujikan hari ini kepada Ibu Siti, ridhokan. Hadirkan ikhlas, hadirkan ridho. Dan tidak ada sesuatu ujian itu ada batas. Semua ada batas. Tidak ada semua orang itu selalu dalam kesusahan. Esok dia pasti akan dalam kebahagiaan. Sehingga kata Nabi, walaitai asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, terus husnudon ke Allah. Terus doa ke Allah sebagaimana yang tadi Ibu lakukan. Sehingga boleh jadi Allah akan melihat setiap doa yang kita buat. Kita tidak pernah tahu dari doa yang mana, dari tangisan yang mana, dari kalimat yang keluar dari lisan kita yang mana. Lalu itu yang malah menjatuhkan cinta Allah kepada ibu. Lalu membuka hidayah kepada suami ibu. Alhamdulillah. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti meminta kepada Allah. Walaupun ibu memberikan air itu jadi sebab wasilah. Boleh. Tidak ada masalah, silakan kita mintanya sama Allah. Ini cuma hanya jadi sarana sebagaimana air Zam-Zam yang diberikan kepada kita semua sebagai sumber kehidupan. Maka ketika kita berdoanya ke Allah, yakin bahwa dari setiap ujian itu pasti semuanya akan ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ibu ingat kemarin tukang teh manis, ingat enggak? Ingat enggak? Itu tukang es teh manis nggak mau digituin. Keadaan yang dia nggak pengen, situasi yang dia nggak harapin. Tapi dia sadar ini ujian Allah. Dia terima, dia ikhlas, dia ridho. Ternyata apa balasannya? Lebih manis dari teh manis yang dia buat. Alhamdulillah. Insya Allah akan ada masa di mana Allah sedang menyiapkan kebahagiaan buat Ibu Siti. Amin ya Rabbal. Terima kasih, mudah-mudahan jadi jawaban. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, udah senyum sekarang, alhamdulillah. Setidaknya ya, tadi katanya jangan pernah putus asa. Ya, yakin ada harapan ya Bu ya. Bu, kita doain ya, semoga ibu rumah tangganya jadi lebih baik, suaminya diberikan kesembuhan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kekuatan keimanan buat ibu semua. Seluruh Indonesia, semua yang ada di masjid ini mendoakan semoga dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, Ibu langsung nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Rustini mau menanyakan apakah ada keutamaan khusus dalam membaca ayat kursi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rusni yang tadi bertanya mengenai waktu khusus membaca ayat kursi. Bu, ya. Bu, ya. Saya mau tanya dulu, biasanya kalau baca ayat kursi itu di waktu kapan? Habis sholat. Yang mana kita memang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ketika kita setelah melaksanakan sholat kita membaca ayat kursi. Ternyata ini memiliki keutamaan. Orang yang membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat.
bahwasanya terdapat hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membaca ayat kursi setelah sholat itu tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam sorga kecuali kematian. Makanya tuh keutamaannya tuh, ini ibu-ibu kalau habis sholat jangan terburu-buru mulu. Ini kadang-kadang habis sholat assalamualaikum terburu-buru mulu. Wirid terburu-buru mulu. Istighfar kadang-kadang tibang 2 kali doangan. Lah malu kita sama Rasulullah. Rasulullah maksum po. Rasulullah dijamin masuk sorga, terbebas dari perbuatan dosa. Bahwasanya baginda Nabi istighfarnya sehari semalam kurang lebih 70 kali. Tuh, nih sini kira-kira kita istighfar berapa kali di rumah? Ya, paling 3 kali udah kelar. Nah iya, kadang-kadang kita malu sama Nabi. Boro-boro kadang-kadang baca ayat kursi, istighfar aja terburu-buru mulu. Dan Nabi sholat malamnya po kakinya sampai bengkak-bengkak tuh. Padahal Nabi jamin masuk surga terbebas daripada dosa. Nabi sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Lah sama ibu istri berbengkak kakinya. Ya bengkak ngapa? Asam urat. Dikirain rajin sholat. Jadi keutamaan daripada orang yang baca ayat kursi setelah sholat itu Allah masukkan dirinya ke dalam sorga. Dan pula nih baca juga ayat kursi kalau mau tidur. Ketika kita baca ayat kursi sebelum tidur, nanti sepenuhnya daripada kita tidur itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu. Jadi luar biasa ya Bu ayat kursi ya Bu ya. Bu, ya. Bu. Bu. Ayat kursi. Ya. Baik, habis ini kita akan lanjutkan lagi. Kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Jadi buat yang punya pertanyaan, simpan dulu pertanyaannya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.